Nggak hanya soal koalisi parpol yang menentukan siapa capres yang diusung, tapi yang menarik perhatian publik adalah kemana nih arah dukungan dari relawan Joko Widodo. Kenapa demikian teman-teman? Karena kalau kita lihat 2 periode ini Joko Widodo sangat banget dibantu oleh gerakan relawan, gerakan grassroots yang begitu luar biasa. Nah kemarin kalau kita lihat ada 3 nama nih yang telah disampaikan untuk dibawa oleh, ataupun kalau kata Joko Widodo 3 nama ini akan dibisikin begitu. Kita ulas bareng ya. Saya sapa dulu teman-teman netizen, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nani Ahmad di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas. Obras. Nah kali ini saya kedatangan seorang tamu yang kayaknya lebih tahu persis bagaimana arah gerakan ataupun peta perpolitikan dari relawannya Joko Widodo nih. Saya sapa dulu Jeng Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Terima Jeng? kasih. Sehat, alhamdulillah. Udah agak mulai santai ya. Kemarin kayaknya lumayan sibuk ya ngurusin acara kemarin. Iya, betul nah, sekali. Jeng Sami ini juga selain sebagai Ketua Umum Sekber Joko Widodo, Jeng Sami juga yang kemarin sebagai Wakil Sekretaris acara Musrah. Iya. Nah, teman-teman kalau bingung acara Musrah apa, coba dicek deh di pemberitaan, rame banget ya. Iya. Rame banget dan luar biasa. Dan satu hal yang sangat berbeda kalau aku melihatnya itu adalah saat di acara Musrah kemarin, Presiden Joko Widodo sangat semangat sekali ya menyampaikan orasinya. Gitu. Itu kalau yang sering lihat Joko Widodo kan pasti suka santai, intonasinya pelan, tapi kemarin tuh begitu semangatnya gitu. Menggelora begitu. Apalagi mendapatkan sambutan luar biasa dari teman-teman relawan, dan akhirnya ada 3 nama ya untuk capres yang diusung oleh para relawan. Ceritain dong sedikit soal kegiatan kemarin, penyelenggaraan Musrah kemarin. Oke, terima kasih dan ya salam sejahtera untuk semua. Saya Jeng Sami hadir di sini, alhamdulillah. Pertama saya mau menyampaikan kronologinya dulu. Oke. Ya, kronologi Musrah ini ya bisa terjadi menjadi heboh karena benar-benar merupakan suatu bentuk trendsetter politik pergerakan pertama yang sama sekali tidak pernah kita temukan dalam kancah perpolitikan. Nah itu. Dan harus diperhatikan juga kami membuat format ini ya juga untuk mencari yang namanya akar rumput ini maunya kemana sih gitu. Nah apabila terjadi heboh gunjang-ganjing, menurut saya itu sah-sah saja karena demokrasi ya. Betul. Jadi Musrah ini trendsetter laboratorium politik pertama. Nah sehingga sebegitu hebohnya dan menjadi perhatian semua pihak sampai se-Indonesia ya katakan ya. Karena ada beberapa pandangan, opini, isu, stigma yang berbeda-beda di dalam situ. Nah saya kembalikan lagi, Musrah itu sederhananya apa sih? Sebenarnya kami tuh kayak membentuk TPS kecil di tiap provinsi ya. Nah itu adalah bentuk mini pilpres yang kita tarik, kita dorong, kita bawa dulu sekarang untuk mengkaji ya grassroots di bawah maunya siapa. Nah kalau konteksnya saja sudah mini pilpres kecil, konotasinya TPS, maka orang yang datang ke situ apakah hanya dia memilih si A saja? Benar. Betul. Apakah dia memilih si B saja? Nah justru kami mempersilahkan hak demokrasi kepada semua yang terlibat di Musrah di tiap-tiap provinsi untuk datang. Makanya akhirnya nama yang diusung itu tidak hanya 1, tapi 3 gitu ya. Iya, jadi jangan kaget apabila terjadi hal seperti itu ya. Jadi kami sebagai deklarator Musrah ya, kami juga berbuka kepada semua tanpa terkecuali. Gitu, silahkan bagi siapapun yang mau hadir, kelompok tani, kelompok buruh, kelompok UMKM, kelompok Gojek, semua monggo datang. Dan luar biasa partisipasi dari berbagai provinsi Musrah di daerah. Karena kita lihat kemarin tuh sangat ramai banget gitu, sangat menggelora seperti kata Jeng Sami, dan seperti ya tadi yang disampaikan bahwa mengakomodir semua suara dari grassroots sehingga nama yang diusulkan itu ada 3 bukan 1 gitu, ada 3 begitu. Pertanyaan selanjutnya kan akhirnya banyak yang berpikir bahwa wah ini relawan Joko Widodo ini terpecah nih.
Iya, konotasinya itu akhirnya menjadi seperti itu, gitu. Padahal niat kami hanya menjaring suara rakyat di bawah dan menyerahkan kepada presiden, dan selanjutnya itu bukan hak kami yang memutuskan, gitu. Itu adalah hak dari partai politik. Gitu. Akan tetapi seperti yang saya bilang pertama, kenapa ini jadi heboh? Karena ini bentuk laboratorium politik pertama yang terjadi di kancah politik Indonesia. Dan apakah kami salah melakukan itu? Sah-sah saja. Karena biar bagaimanapun politik memang penentu untuk capres dan cawapres. Tetapi orang yang mencoblos ke TPS adalah seluruh rakyat Indonesia, berhak menjadi penentu 2024. Berarti terbantahkan ya Jeng Sami ya, ada sinyal relawan terpecah, mereka akhirnya terkotak-kotakan, tapi lebih kepada terpecah, terbelah dua begitu. Itu menurut Anda itu tidak terjadi ya? Kalau menurut saya, ya terjadi atau tidak terjadi itu relatif, ya. Karena sekali lagi melihatnya dari sudut pandang mana sudut begitu pandang ya? mana? Pada saat kami sebagai wadah TPS-nya, ya, kami juga harus memberikan kepada semua orang aspirasi orang untuk datang hadir mengisi e-vote. Akan tetapi pilihan dari masing-masing organ, ya, masing-masing organ mengarah kemana, itu hak dari masing-masing organ tersebut. Dan itulah demokrasi kita. Demokrasi yang terjadi pada pergerakan relawan politik. Dan itu yang ingin ditunjukkan, bahwa ketika ada demokrasi itu teman-teman, sehingga nama yang diusung adalah 3 nama, dan 3 nama itu notabene berasal dari partai yang berbeda-beda dan tidak satu koalisi. 3 nama itu Ganjar Pranowo yang dari PD Perjuangan, kemudian Erlangga Hartarto dari Golkar yang saat ini juga belum menentukan nih arahnya kemana nih, begitu. Kemudian yang ketiga adalah Prabowo Subianto, teman-teman, yang dari Gerindra yang diusung oleh koalisi Gerindra dan juga PKB. Ini sangat kontradiktif sekali ya, beda-beda ya tiga-tiga ini. Ya, gitu. Apalagi kami yang menjadi pelakunya. Aduh, ini kayaknya bingung juga, ada di gimana ini. Wow, 3 nama ini, 3 nama yang berasal dari kubu yang berbeda begitu ya. Gitu. Kalau seandainya dari relawan Joko Widodo sendiri, itu sebenarnya dapat arahan nggak sih dari Presiden Joko Widodo? Tidak ada arahan sama sekali. Ini adalah gerakan inisiatif kami semua. Ada landasannya kenapa kami melakukan ini. Tolong diingat Pilpres lalu, NKRI sampai mau pecah berapa. Ya, ngerinya kami dengan politik sara. Jadi kami maju duluan untuk memberikan edukasi, suri toladan kepada mereka semua, bahwa di sini hadir dengan beda kubu, beda pilihan, beda kelompok, tapi sanggup menciptakan pertandingan persahabatan, pertandingan intelektual. Apabila kami sudah menjadi suri toladan yang baik, ya, kepada halayak masyarakat Indonesia, kenapa nanti pada saat capres atau cawapres sudah berjalan, kok masih juga ada politik sara atau politik identitas yang terjadi? Nah, itu adalah makna dari musrah yang sebenarnya. Musrah kemarin ya, jangan sampai ada politik identitas, ada politik pecah belah begitu ya. Iya, kami bisa. Di sini ada yang dukung Prabowo, ada dukung Ganjar, ada dukung Airlangga. Tapi ini menunjukkan bahwa semua itu bisa baik-baik aja. Bisa gitu baik-baik kan? saja. Nah itu, paham ya Mas? Ini karena saking sayangnya kami sama Indonesia, Mas. Saking sayangnya kami sama merah putih. Kami tidak ingin, ya, 2024 nanti terpecah, terberai sampai tingkat perceraian tertinggi kembali seperti Pilpres lalu. Iya, jangan sampai ya. Nah, ini adalah bentuk upaya semangat perubahan secara militan untuk kami, yang tentu kami juga sebagai anak bangsa ingin menyelamatkan juga 2024 untuk tidak terjadi kengerian seperti yang kemarin-kemarin itu. Berarti ini memang bentuk demokrasi, ada 3 nama yang diusung begitu, nanti ke depannya akan seperti apa tuh? Berarti secara kalau kita berpikir logika, berarti ini relawan Jokowi ini akan terbelah menjadi 3 nih, gitu. Sesuai dengan 3 nama itu, gitu. Terbelah menjadi 3 ini tidak serta-merta membuat ada perselisihan begitu ya. Tetap kompak ya. Tetap kompak, kami tetap kompak, kami tetap solid. Kesolidan itu kami tunjukkan bahwa meskipun kami bisa dengan perbedaan ini. Dengan perbedaan itu ya. Gitu. Jadi edukasi suri tauladan politik yang kami mau sampaikan kepada semua. Apabila kami bisa, kenapa
para elit-elit ya, nanti pada saat sudah capres dan cawapres ditentukan, masuk lagi sara, politik identitas lagi. Nah, kalau kita berbicara soal politik sara, politik identitas gitu, kalau kita lihat-lihat sebelumnya kan akhirnya banyak buzzer yang bergerak begitu, lagi-lagi relawan yang jadi kambing hitamnya gitu. Nah ini nanti cara menyikapinya seperti apa nih di 2024 nanti? Terlebih ditambah lagi nih ada isu bahwa relawan Joko Widodo ini terpecah menjadi beberapa bagian begitu karena mendukung calon tertentu. Iya, oke. Ya, ketegasan prinsip itu sudah kami berikan melalui musra. Adapun masing-masing organ itu memilih siapa, itu adalah hak masing-masing organ. Hak masing-masing ya? Iya, hak masing-masing organ. Jadi ibaratnya organ A, B sampai Z mau mendukung siapa, kami serahkan kembali kepada masing-masing organ. Dan kita sangat menghargai berbagai perbedaan tersebut. Nanti follow up-nya seperti apa ya? Kalau kita kemarin kan 3 nama ini kan akhirnya diusung. Ini kita fokus ke capresnya aja dulu. Ya. 3 nama ini akhirnya disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan kata Joko Widodo bahwa nanti dibisiki ke beberapa parpol politik. Nah, ini update-nya seperti apa nih sekarang? Ya, baik. Relawan Jokowi adalah sebuah kapal besar yang telah menjadi the X factor ya. Karena the X factor penentu 2024 tergantung dari capresnya siapa, cawapresnya siapa, koalisi partainya siapa, dan kapal besar relawan Jokowi ini akan kemana. Itu yang menjadi the happening and trending issue sebenarnya ya. Nah, kemarin kan Bapak bilang bisik-bisik ya, karena peran kami tidak punya penentu untuk menentukan, karena kami relawan Jokowi kan. Nah setelah diserahkan Bapak, ya Bapak akan menyampaikan masukan aspirasi saja loh, bukan Bapak untuk mengatur di situ, beda. Ya. Ini loh suara rakyat melalui relawan yang telah bergerak berkampanye di tiap provinsi. Ini loh nama-namanya gitu. Ya, nah pada saat Bapak Jokowi menyampaikan aspirasi tersebut itu sudah bukan ranah kami lagi untuk mengintervensi. Gitu. Berarti cukup sampai dia menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo ya. Kepada Jokowi. Nah, terus langkah selanjutnya ini nanti akan seperti apa relawan ini? Apakah menunggu arahan lagi dari Presiden Joko Widodo atau seperti apa? Ya, sekarang kita lihat ada relawan yang sudah deklarasi, itu monggo saja. Iya betul. Ada relawan yang satu komando, itu monggo saja. Oh gitu ya. Karena satu komando Jokowi saja, ini stigma di pemikiran orang berbeda-beda. Kalau stigma bagi seorang Sami, ya bahwa satu komando Jokowi adalah siapapun yang menjadi relawan Jokowi ya harus sanggup menjaga katalisator kerukunan. Gitu. Jadi loh. poinnya di situ ya, poinnya katalisator di situ. kerukunan gitu. Meskipun nanti kalau kita lihat kan dinamikanya sekarang kayak kemarin ada relawan Jokowi Gibran yang mendukung Prabowo. Kemudian ada beberapa relawan juga yang masih tetap memberikan dukungannya kepada Ganjar begitu. Meskipun ada dinamika tersebut tapi teman-teman relawan memastikan bahwa itu tidak menjadi akar dari perpecahan ya. Kenapa tidak menjadi akar dari perpecahan? Jokowi adalah orang yang paling setia sama PDIP. Dan apapun itu Gibran juga dia adalah orang yang setia dari PDIP. Nah ini tergantung dari opini orang. Dalam pemikiran orang melihat hal tersebut. Itu kan hanya sebuah foto mas. Tapi internalnya kan kita tidak tahu. Betul. Gitu. Nah saya juga punya keyakinan. Gitu. Bahwa keyakinan saya ya Jokowi memang orang yang setia sama PDIP kok. Berarti secara tidak langsung Joko Widodo nanti ke depannya akan tetap mendukung Ganjar Pranowo. Ya itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Tidak ada yang namanya sejarah Bapak Jokowi mengkhianati PDIP itu tidak pernah ada. Meskipun kalau kita lihat gelagatnya ada memberikan sinyal juga dukungan kepada Prabowo. Nah ada dua mas, karena Bapak sebagai kapasitas presiden. Pada itu saat yang dia kapasitas jaga, ya? presiden dia harus sebagai bapak bangsa menjadi katalisator untuk semua mas. Kapasitasnya.
Nah ini nih teman-teman yang harus kita garis bawain. Iya. Ini bagus banget ya apa yang disampaikan oleh Jeng Sami ini. Kadang-kadang ini suka tumpang tindih begitu teman-teman netizen melihat ini ya kan. Karena di satu sisi memang kita melihat Presiden Joko Widodo ini sebagai politisi PDIP. Sehingga memang serta-merta apa yang dia lakukan itu mencerminkan langkah dari PDIP. Termasuk silaturahmi ataupun jalan bareng dengan Prabowo Subianto. Padahal lupa kita ya bahwa Joko Widodo itu masih presiden loh gitu, dan Prabowo itu masih anak buahnya dalam tanda kutip, menterinya loh gitu. Jadi adalah hal yang wajar begitu ya. Ada pertemuan mereka makan bareng begitu, itu adalah hal yang wajar ya. Itu adalah hal yang wajar karena tidak bisa sekelas presiden mengikhlaskan sekarang sudah berantem atau terjadi perpecahan. Gitu loh. Kita semua sayang sama bangsa ini. Betul. Dan saya percaya Bapak Presiden Jokowi ya pada saat ini benar-benar untuk menjadi pengayom dari katalisator kerukunan tersebut. Itu saja, tidak lebih. Gitu. Tapi ingat ya, tubuh Bapak Presiden itu ada di mana? Partai PDIP. Itu sudah sinyal keras yang tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa diganggu gugat. Itu berarti nanti ke depannya meskipun ada yang terbelah relawan dari Joko Widodo ini karena tadi demokrasi yang diusung, bebas memilih siapapun, tapi menurut Jeng Sami sendiri akan mendominasi kemana pilihannya dari 3 rekomendasi nama tersebut? 3 rekomendasi nama tersebut ya, karena kebetulan saya ada berada di dalamnya ya, dominasi ya para relawan Jokowi suara ke Ganjar. Sama dengan Sekber Jokowi. Saya melalui Musra ya 29 provinsi kan tentu saya juga memanggil DPD untuk hadir. Atas nama Sekber Jokowi Nusantara, berawal dari aspirasi DPD kami yang masuk suaranya ke Musra, rata-rata mendukungnya Ganjar dan Pak Muldoko, ya itu sah-sah saja. Sah-sah saja, dan itu tidak dijadikan sebagai suatu hal yang untuk menimbulkan perpecahan ataupun konflik ya dengan teman-teman relawan lain yang mereka juga justru mendukung Prabowo pilihan lain begitu ya. Iya, sah-sah saja. Jadi menurut Jeng Sami nanti kebanyakan lebih mendominasi ke Ganjar Pranowo begitu ya. Iya. Dengan alasan memang ya karena mereka satu partai begitu dengan Joko Widodo. Dengan alasan satu komando Jokowi itu sudah pasti mengikuti komando Jokowi, dan tubuh Bapak saat ini berada di mana. Nah, dan Bapak tuh orang yang tidak pernah berkhianat dengan PDIP. Dan kita mesti berpikir kepada long term. Bapak ini sedang membangun infrastruktur, IKN, juga beliau kan juga tidak mau programnya mentah atau terstagnan atau menjadi mangkrak. Ya, ada upaya-upaya dari Bapak bagaimana melakukan semua konsolidasi ini dengan indah. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Bapak, kami lakukan melalui Musra sebagai katalisator kerukunan. Kami juga sudah menciptakan pertandingan persahabatan tanpa sara loh, bisa. Kami juga melakukan pertandingan intelektual kok di tiap provinsi tanpa sara kok bisa. Gitu. Berarti emang bisa ya mengedepankan kegiatan-kegiatan yang tanpa menimbulkan politik identitas ataupun konflik sara ya. Ini kedepannya Sekber Joko Widodo ini akan lebih gencar lagi begitu membuat sebuah kegiatan atau bahasa sederhananya mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Iya betul Pak. Atau masih menunggu ini dulu nih wakilnya? Ya kami juga menunggu wakilnya dulu biar jelas. Nah ini penasaran nih Sekber Joko Widodo dari Jeng Sami sendiri condongnya ke siapa nih untuk yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Ya sekali lagi saya kan juga menyerap aspirasi dari daerah. Ada berapa nama deh, tolong disebutin. Iya, ya kan maksudnya menyerap beberapa nama. Memang yang keluar kan ada 4, ada Pak Mahfud, Bapak Muldoko, Bapak Arsyad Rashid, Sandiaga Uno. Nah dari konteks Sekber Jokowi Nusantara yang berada daerah, aspirasinya maunya wakilnya Muldoko. Gitu. Ya ada alasan tertentu kenapa kami mengusung wakil dari militer ya karena kita lihat kita sudah masuk COVID, setelah COVID ada perang Ukraina, Rusia ya. Nah tatanan konstelasi dunia itu seperti ini ya. Nah sedangkan dunia kalau misalnya kita ada target namanya untuk menjadi dari negara berkembang dan negara maju, dan satu keputusan itu ya adalah keputusan jangan sampai salah di 2024. Gitu.
Nah, itu yang harus intisarinya dipertimbangkan gitu. ya. Iya. Nah, terakhir nih, ada tidak kemungkinan nanti ke depannya Joko Widodo selaku politisi PDIP dan juga presiden akhirnya mengikrarkan keluar dari mulutnya Joko Widodo ini menyatakan bahwa ya saya akan mengusung Ganjar Pranowo. Karena sampai sekarang kan belum ada kalimat seperti itu keluar dari Oh, seorang Joko kalau Widodo. gitu saya tanya lagi, Mas. Bapak Jokowi ini siapa? Bapak Jokowi ini presiden. Ya kan, seorang presiden tidak akan mungkin mengarahkan di depan umum, Mas. Mantap nih jawabannya. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi ini nih kemarin suka nanya nih. Jadi Joko Widodo dukung siapa? Joko Widodo itu dukung siapa? Gitu. Ini nih jawabannya. Iya. Masih harus tetap menjaga etikanya sebagai seorang Presiden. Jadi sampai Begitu. nanti tidak akan mengarahkan apa dan sebagainya. Ya kita baca saja Bapak ini tubuhnya di mana. Betul, Bapak. Ya, betul. Gesturnya saja sudah gitu. Dengan begitu juga sebenarnya sudah clear ya. Sudah clear sebenarnya, Bahwa tapi Joko Widodo ya. mendukung Ganjar Pranowo karena Iya, mereka adalah satu gitu. partai. Thank you banget Jeng Sami telah Ya, berdiskusi. sama-sama. Kita nantikan ya seperti apa dinamika yang terjadi ke depannya. Oke. Apakah Sekber Jokowi ini tetap kokoh ataupun solid mendukung Ganjar, atau nanti kita lihat dinamikanya seperti apa. Termasuk kita menantikan nih siapa sih sebenarnya bacawa pres yang dipilih oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Saksikan terus ya nanti obrolan-obrolan seru lainnya di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Akan ada beberapa ataupun kita akan undang bintang tamu lainnya yang hadir ke sini untuk berdiskusi soal politik. Tujuannya adalah biar kita nih melek politik nih, Jeng. Nah, makanya terakhir boleh kasih closing statement ataupun pesan buat teman-teman eksplisit biar mereka tuh bisa aware terhadap dinamika politik. Ya, Silakan. baik. Terima kasih ya untuk halayak masyarakat di seluruh Indonesia, baik seluruh calon presiden ataupun calon cawapres ya dimanapun berada, ya bahwa bangsa ini adalah kita semua sangat cintai dan kita sayangi. Jadi siapapun yang ingin bertanding dan masyarakat-masyarakat yang ingin menjadi pendukung militan jargonnya, ya jangan lupa jadikanlah semua itu menjadi pertandingan persahabatan, pertandingan intelektual ya, karena betapa pentingnya katalisator kerukunan untuk bangsa ini ya, karena kita masih banyak sekali pekerjaan untuk bangsa ini, apalagi menuju dari negara berkembang menuju negara maju. Terima kasih. Terima kasih Jeng Sami, Ketua Umum Sekber Jokowi. Terima kasih telah hadir di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga subscribe dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain sehingga mereka juga lebih teredukasi soal politik sehingga jangan sampai golput nih di Pilpres maupun Pemilu 2024. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen.